Dipersembahkan oleh Emco. Akhirnya, kami sampai di daerah Jagakarsa, sebuah lokasi tujuan kami dalam usaha mengenal lebih dekat kesenian Tanjidor. Kesenian berbentuk orkes khas tanah Betawi. Assalamualaikum. Salam. Banyak punya apa? Coba kayak Bandung. Tiga saudara. Grup ini diberi nama karena memang didirikan oleh 3 orang bersaudara di daerah Jagakarsa. Memang grup musik ini tidak sebeken grup musik pop seperti Koes Plus atau The Beatles yang setidaknya berdiri satu zaman. Tapi grup Tanjidor 3 Saudara adalah grup musik asli anak Betawi yang mengangkat seni Betawi asli, yaitu Tanjidor. Nah, ini sejarahnya memang saya udah ya istilahnya 3 turunan lah. Pertama mah abang saya lagi. Jadi begitu abang saya, masih ada abang saya tapi nggak mau megang ini perabotan kan. Jadi itu saya yang pegang. Saya yang ngurusin dari tahun 73. Tahun 73 itu saya udah mulai ya berjalan ini. Dari tadinya berhenti kalau nggak salah ya sekitar 5 tahun ada berhenti itu. Berhentinya apa? Abang saya meninggal. Abang saya meninggal, mangga-mangga yang apa? Yang mau manggil nggak ada kan? Ya udah, diem aja dah. Memang orang tua saya bilang, ini perabotan dijual nggak boleh. Kalau dijalanin siapapun yang mau jalanin. Ya mainin deh istilahnya. Tanjidor adalah kesenian musik dari Betawi yang berbentuk orkes. Musik Tanjidor berasal dari bangsa Portugis yang datang ke tanah Betawi pada abad ke-14 hingga 16. Menurut para sejarawan, dalam bahasa Portugis terdapat kata tanger, yang berarti memainkan alat musik. Memainkan ragam alat musik ini dilakukan pada pawai militer atau upacara keagamaan. Kata tanger it kemudian diucapkan oleh orang Betawi menjadi Tanjidor. Pada zaman dahulu, Tanjidor banyak berkembang di daerah pinggiran Jakarta seperti Citerep, Cibinong, Cilengsi, Jonggol, Depok, dan Parung. Kalau dulu bukan Tanjidor, namanya aja Tanji aja dulu mah. Nah, Tanji namanya Jinong dulu. Nggak saya panggil Jinong, itu kesebutan Jinong, Tanji sama Lenong. Lenong ada kan sini. Nah itu kalau siang begini Tanji nih, ntar malam sampai pagi deh tuh Lenong. Menurut ahli musik dari Belanda, Ernest Heinz, Tanjidor berasal dari para budak yang bertugas memainkan alat musik untuk menghibur para tuannya. Sejarawan Belanda bernama Dr. F. de Haan juga berpendapat kalau orkes Tanjidor berasal dari orkes para budak di zaman Kompeni dulu. Pada abad ke-18, kota Batavia dikelilingi oleh benteng yang tinggi. Para pejabat tinggi Kompeni membangun villa di luar kota Betawi yang terletak di Cililitan Besar, Pondok Gede, Tanjung Timur, Ciseeng, dan Cimanggis. Di villa-villa inilah terdapat para budak yang mempunyai keahlian bermain musik. Dengan alat musik seperti klarinet, piston, trombon, tenor, bass trompet, bass drum, tambur, simbal. Para budak bertugas menghibur tuannya saat berpesta dan jamuan makan.
Dan ketika perbudakan dihapuskan pada tahun 1860, para pemain musik yang dulunya adalah para budak telah menjadi orang yang merdeka. Karena keahlian bekas bermain musik itulah, mereka membentuk perkumpulan musik dan lahirlah Orkes Tanjidor. Di Kalisari, di Jantung, di apa lagi? Itu tadinya Tanji banyak, tapi orangnya kagak ada juga. Perabotannya ada, perabotan ada begini, orang kagak ada juga. Jadi begitu saya datengin, mana katanya orang kagak ada. Jadi nggak bisa katanya. Tuh, nang ketuanya udah nih, pergi lagi Kalisari, begitu juga. Jadi kalau Kalisari itu masih berdua, istilahnya saya silih berganti itu. Silih bergantinya, saya main, dia datang mari. Dia main, saya datang ke sana. Jadi berganti gitu maksudnya. Sengaja perabotan usaha juga. Saya juga usaha. Jadi ya sampai sekarang itu ke situ. Pada zamannya, musik Tanjidor merupakan musik wajib yang ada di setiap pergelaran acara-acara rakyat di Betawi. Tapi sayangnya, kini masa keemasan para seniman Tanjidor mulai suram karena tidak ada generasi yang meneruskan, meski sebenarnya pada zaman sekarang masih ada beberapa grup musik Tanjidor yang mencoba bertahan. Salah satunya grup musik Tiga Saudara. Para seniman Tanjidor itu kini terpinggirkan di kawasan Bekasi, Tangerang, dan Depok. Masalah main, ya itu kemana aja dah. Yang sering kayak kota dah. Kota sering. Dan itu ke Bogor. Udah pernah main juga berapa kali, saya main di puncaknya. Iya. Jadi ya kita selalu nyambat mas itu. Nyambat temen gitu. Kalau nggak nyambat temen kan kita antar. Dia minta lagu yang lain kan bingung kita. Harus kita minta cari gitu. Saya usahain cari ketemu. Ya memang kalau udah begitu kita jadi banyak teman. Dari temennya kalau nggak kurang teman, bingung kita juga. Bingung kemana nyarinya. Tapi alhamdulillah ketemu dicari. Dipersembahkan oleh Emco. Kesenian Tanjidor dipercaya banyak mendapatkan pengaruh dari kebudayaan China dan berbagai negara di Eropa, seperti Belanda dan Perancis. Alat-alat musik yang digunakan terdiri dari alat musik tiup seperti piston atau kornet a piston, trombon, tenor, klarinet, bass, dilengkapi dengan alat musik pukul membran yang biasa disebut tambur atau genderang. Sering juga Tanjidor ditambah dengan alat musik gesek seperti tehian, rebab, atau biola. Ya alat-alatnya kayak kecrek, panil, beduk, tambur,
piston, suling, klarinet, suling, trombon, tenor, bass 9. Repertoar Tanjidor merupakan hasil perkawinan antara lagu Betawi asli atau kromongan, laras Mandalungan, lagu zaman Belanda yang merupakan lagu mars, lagu para serdadu, dan waltz, serta lagu Melayu modern yang dikenal sebagai irama dangdut. Kalau kata orang sekarang kan, kalau membakar menyan itu apa? Dibakar menyan kata dia. Padahal kalau dari dulu itu nggak boleh ketinggalan itu. Karena kita bukan mengundang setan, bukan. Yang kita mah undang yang carian kita. Yang tertentu namanya. Tapi kalau setan-setan mah nggak perlu diundang kan. Nggak perlunya apa? Karena dia nggak tahu. Tapi kalau kita carian kita, yang jadi tahu, wah ini perabotan ini main. Main di mana itu tahu dia. Kayaknya itu kalau saya nih, kalau perabotan saya kalau main semalaman itu harus serantai kulit cukup. Ada sajennya, ada ya semua ada. Ntar ya kita bakar menyan. Apa yang kita sebut yang kita cari kan. Kelompok musik Tanjidor biasanya dimainkan oleh 7-10 orang. Mereka mempergunakan alat musik tersebut untuk memainkan repertoar laras diatonik maupun lagu-lagu yang berlaras pelok, bahkan slendro. Tentu saja terdengar menjadi suatu suguhan yang terpaksa karena dua macam tangga nada yang berlawanan dipaksakan dengan peralatan yang khas berisi kemampuan teknis nada-nada diatonik. Namun, karena gemuruhnya bahan perkusi dan keadaan alat-alat itu sendiri sudah tidak sempurna lagi memainkan laras diatonik yang murni, maka adaptasi pendengaran lama-kelamaan mampu menerimanya pula. Lagu-lagu yang sering kali dibawakan dalam orkes Tanjidor menurut istilah setempat adalah Batalion, Crampton, Bananas, Delsi, Wastaktak, Cakra Negara, dan Welmes. Pada masa perkembangannya kemudian, orkes Tanjidor lebih banyak membawakan lagu-lagu rakyat Betawi seperti Surilang, Jali-Jali, dan sebagainya. Serta lagu-lagu yang menurut istilah setempat dikenal dengan lagu-lagu Sunda Gunung seperti Kang Aji, Oncom Lele, dan lainnya. Ya kayak instrumen kayak maras yang tadi tuh maras, jali, kincir. Terus lagu saya udah ditampilin nih dari KJ, Minan Anak Betawi udah. Minan Anak Betawi, cinta mati ame budaya. Dari zaman kuda gigit besi, ondel-ondel kagak naik Mercy. Diarak rame-rame, ondel-ondel tetap berjaya. Musik Tanjidor adalah salah satu kesenian musik tradisional adat Betawi yang berkembang beriringan dengan musik roncong. Tanjidor hingga pertengahan tahun 1950-an masih menghibur warga pada saat merayakan Tahun Baru, termasuk pada saat Imlek hingga Cap Gomeh. Di masa keemasan kesenian Tanjidor merupakan musik iringan upacara besar. Tak jarang, para musisi memainkannya dari rumah ke rumah. Dulu, masyarakat Betawi dengan bangga memainkan musik khas tanah leluhurnya ini.
dipersembahkan oleh Emco. Penghasilan musisi orkes Tanjidor dulu tergantung dari saweran penonton, ditambah bayaran dari penyelenggara hajatan. Maka tak heran, jika di abad ke-18 dan ke-19, permainan Tanjidor selalu dilakukan keliling, mencari tempat-tempat strategis yang dirasa dapat menghasilkan banyak uang. Ya memang kalau zaman itu, kalau saya kata Lebaran haji aja itu kan biasa kita pada di rumah karena kesebutnya Lebaran itu saya nggak ada di rumah itu dia main kesenian main gambang kromong namanya Tanjidor dulu bukan Tanjidor Jipeng namanya itu mainnya jauh lagi ke Kampung Kandang Wetan itu di pinggir Kali Citarum kalau nggak salah jadi saya sampai sananya sini kampung apa namanya kampung apa nama itu? Iya, jauhnya itu. Saya ngerasain, kayaknya ya alhamdulillah. Sampai sekarang tinggal saya doang. Ya istilahnya teman-teman saya itu kagak ada sekali. Satu aja nggak ada udah. Habis semua. Tinggal saya aja. Untung saya ada perabotan dari berdiri. Jadi perabotan saya jalanin. Kagak saya nggak habisin. Berkaca pada sejarah, saat mengalami benturan setelah adanya larangan alat musik dari Eropa main di Jakarta, Tanjidor justru berlanjut dan tetap hidup dengan cara berevolusi. Di daerah baru, mereka bertemu dengan kesenian lain. Lalu terciptalah kreasi-kreasi baru. Ada Jinong gabungan dari Tanji dan Lenong, Jikres atau Tanji Orkes, Jipeng yang berarti Tanji Topeng, dan lain-lain. Seni Betawi yang lentur dan fleksibel sebenarnya terlihat pada kesenian Tanjidor. Kalau dulu mah banyak, istilahnya semaran lah. Kalau dulu mah. Tapi kalau sekarang bukan semaran, istilahnya cari? Keramaian. Ya tapi keramaian itu kalau nggak ada semaran agak bisa rame kan. Orang nggak cepat bosan nontonnya kan. Tapi kalau memang itu ya mau dicari ke situ. Cari tempatnya di mana dia tempatnya. Itu semua perabotan juga pamain gambang kromong, Tanjidor, topeng, wayang. Itu semua ada tempatnya dia. Masing-masing tempatnya. Kalau nggak begitu cepat punah dia. Tidak beda jauh dengan masa kejayaannya dahulu, seniman Tanjidor tetap bergantung pada adanya acara pergelaran rakyat. Mereka mengandalkan panggilan pentas di beberapa acara. Tetapi untuk zaman sekarang, pergelaran budaya sudah jarang sekali diadakan. Dengan begitu, musisi Tanjidor saat ini lebih jarang melakukan pentas dibandingkan dengan zaman dahulu. Peralatan musik yang dulu menjadi senjata dalam memeriahkan orkes Tanjidor, sekarang lebih banyak menjadi hiasan di sanggar-sanggar dan museum. Waktu bulan Mulud, itu dari mana aja tuh ada aja. Main di sana kan. Jadi kita kumpulin nanti buat biaya itu, buat Muludan. Dari dulu itu begitu. Dari orang tua saya begitu. Enggak, saya kagak tinggal itu tiap bulan Mulud. Apalagi bulan-bulan lain kita selamat-selamatan gitu ya. Itu saya sabut namanya. Karena saya pikir itu saya diusahain inilah perabotan. Kalau saya kagak ngurusin, siapa ngurusin lagi. Itu sampai sekarang saya urusin.
untuk mempertahankannya, para musisi Tanjidor yang mayoritas berusia lanjut harus berjuang sendiri dalam merawat alat musik mereka dan memainkannya. Nah kalau saya di sini lepaskan nada. Pamanya apa nang kagak yang megang, saya yang megang. Jadi kalau pamanya saya cuma satu, jadi mamanya nang sekagak bisa nih kagak mainin. Itu enggaknya kita harusnya semua kita pelajarin. Jadi nang ini kagak nang megang, ya kita pegang. Yang mana yang nggak pegang, kita pegang. Walaupun terkadang, seniman Tanjidor masih kerap berkumpul untuk memainkan alat musik yang sudah menua, setua umur mereka. Saya pesannya begini, ini perabotan kita harus kita pelajarin. Kalau kita nggak pelajarin, siapa lagi yang mau melajarin kan? Ini kuat habis, Tanji habis ya. Musik Betawi biar jangan punah, terus biar ada gantinya lah yang tua-tua, biar ada muda yang maju gitu. Ya maunya sih dia biar ketarik gitu, biar ada kemauan nimbrung ke kesenian Betawi gitu, biar ada perkembangan lah, biar ada generasi mudanya. Meskipun tidak sejaya dulu, tetapi dengan berbagai upaya, orang setua Pak Said masih mampu memperjuangkan Tanjidornya. Tanjidor memang semakin asing. Entah sampai kapan ia akan sanggup bertahan. Meski sebenarnya, tidak ada yang menginginkan Tanjidor akan berakhir dalam dokumen penting perjalanan kota Jakarta yang berusia lebih dari 4 abad. Dipersembahkan oleh MCO.